Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Masruroh SAG, guru di SMP Negeri 9 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, CGP Angkatan 6, akan menyampaikan koneksi materi modul 1.1.A.8. Filosofi Pendidikan Kiai Hajar Dewantoro. Arti pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut KHD, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Siapakah anak didik? Anak didik diibaratkan bibit tanaman yang lahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Anak didik bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi sesuai kehendak kita. Mereka terlahir dengan keunikan dan memiliki potensi masing-masing. Bagaimanakah peran pendidik menurut Kiai Hajar Dewantoro? Pendidik hanya berfungsi sebagai penuntun yang membantu anak untuk tumbuh di atas kodratnya dengan baik. Pendidik diibaratkan petani yang menjaga memelihara tanaman. Petani tak bisa mengubah kodrat tanaman. Petani hanya bisa mengusahakan tanaman tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hendaknya menghamba pada anak yang dengan segala keikhlasan dan suci hati mendekatkan diri pada anak tanpa mengharapkan apapun. Di manakah posisi pendidik? Kiai Hajar Dewantoro menyampaikannya dalam trilogi pendidikan. Pertama, Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. 2. Ingmadia Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Dan ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Bagaimanakah pendidikan dalam perspektif global? Menurut Kiai Hajar Dewantoro, pendidikan tidak bisa mengisolir diri dari perkembangan dunia luar. Maka diperlukan sikap kritis untuk menyaring pengaruh dunia luar. Kekuatan sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu menjadi kekuatan tersendiri di dalam menyaring pengaruh-pengaruh luar yang terkadang tidak selamanya positif. Apa inti dari pendidikan? Menurut Kiai Hajar Dewantoro, inti dari pendidikan adalah perubahan. Zaman terus berubah, maka pendidikan pun harus terus bergerak mengikuti perubahan. 3 kerangka perubahan. Pertama, kodrat keadaan, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat anak yang berakar pada tempat dia tumbuh. Kodrat alam ini akan memperkuat jati diri anak. Kodrat zaman adalah kodrat anak yang berkaitan dengan perkembangan zaman yang terus bergerak. Anak harus dididik berdasarkan zaman yang akan dia hadapi. 2. Prinsip melakukan perubahan, meliputi trikon perubahan. Yang pertama adalah kontinuitas, artinya pendidikan harus secara terus-menerus berjalan secara kontinu menjaga nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Yang kedua, konvergen, artinya perubahan pendidikan harus menuju ke titik sentris, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Sebab pada dasarnya pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris. Hendaknya pendidikan itu menghargai perbedaan, karena pada dasarnya tidak ada individu yang sama, maka untuk menghargai perbedaan tersebut, pendidikan harus memerdekakan. Apa sasaran perubahan dalam proses pendidikan? Menurut Kiai Hajar Dewantoro, sasaran perubahan adalah budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari 4 komponen, yaitu cipta atau kognitif, rasa atau afektif, karsa atau psikomotorik, dan pekerti yang artinya raga atau tenaga. Semua itu harus seimbang dan holistik, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti yang melahirkan kebijaksanaan, sehingga anak didik bisa menempatkan dirinya sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Bagaimanakah pelaksanaan konsep pendidikan Kiai Hajar Dewantoro di SMP Negeri 9 Mandau? Pertama, pembiasaan S3, salam, senyum, dan sapa. Hal ini dimaksudkan untuk membina karakter dari siswa, selain itu juga untuk menjaga hubungan baik antara siswa dengan guru atau pendidik. Yang kedua, pembiasaan ibadah, terdiri dari sholat zuhur berjamaah, sholat duha, yasin bersama, serta pengumpulan infak setiap hari Jumat.
Hal-hal itu dimaksudkan untuk membangun religiusitas yang ada pada anak serta seluruh keluarga besar di SMP Negeri 9 Mandau. Ketiga, menyediakan berbagai kegiatan ekskul seperti rohis, Big Air, pramuka, aneka cabang olahraga, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan minat dan bakat anak yang berbeda satu sama lain. Yang keempat, memasukkan muatan lokal sebagai bagian dari mata pelajaran yang diajarkan, yaitu mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan anak pada kodrat alamnya. Kodrat alam yang berasal dari nilai-nilai leluhur yang harus dilestarikan. Pertanyaan pematik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 1. Saya beranggapan bahwa siswa semuanya harus mengikuti pembelajaran dengan irama yang sama. 2. Makin banyak saya menerangkan, siswa makin memahami apa yang saya sampaikan. 3. Saya mendesain pembelajaran yang melibatkan siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran, tetapi pada akhirnya kendali tetap saya yang pegang. 4. Saya menyampaikan pelajaran dengan serius, sedikit sekali unsur bermain karena saya berpikir bahwa siswa SMP harus mulai serius. 5. Saya fokus pada ketercapaian target KKM, dan 6. Saya tidak totalitas dalam melayani siswa. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, perubahan mindset atau cara pandang saya pada siswa, bahwa siswa memiliki irama yang berbeda satu sama lainnya dalam proses pembelajaran. Kedua, siswa harus belajar dengan tetap berpijak pada kodrat alamnya. Ketiga, saya harus berhamba pada anak, artinya bahwa saya harus lebih banyak memberikan waktu, kemudian memberikan perhatian kepada anak-anak. Keempat, saya harus mendesain pembelajaran yang menyenangkan dengan anak sebagai subjek pembelajaran. Kelima, KKM bukan satu-satunya target pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kiai Hajar Dewantoro? Pertama, pembelajaran didesain lebih kreatif dengan melibatkan siswa sebagai subjek sepenuhnya. Kedua, suasana kelas dibuat lebih rileks dengan memasukkan unsur game dalam pembelajaran. Ketiga, cara pandang saya pada siswa membuat saya harus lebih total dalam membimbing siswa. Keempat, menyisipkan bagian dari budaya lokal dalam proses pembelajaran. Dan kelima, penilaian pada anak bukan cuma pada pencapaian KKM, tapi lebih luas daripada itu.